Sebentar lagi penarikan infak akan segera dimulai. Untuk itu kepada bapak-bapak sekalian, untuk menempati soft-softnya, meluruskan soft dan barisannya. Sekali lagi, terima kasih. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu
ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده ونصر أبدا وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, hari ini kita sama-sama berkumpul di halaman kolam renang Geraha Harapan dalam rangka melaksanakan syiar Islam kita, merayakan hari kemenangan kita, yaitu hari kemenangan 1 Syawal 1430 Hijriah. Sebelum khatib 1437 Hijriah. Untuk itu, sebelum khatib naik mimbar atau sholat dimulai, kami persilakan kepada petugas pengambil infak untuk segera mengambil infaknya untuk para jamaah. Dipersilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Silakan ibu yang baru datang masuk ke belakang. Sudah ada di belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
المنافقون ولو كره المسلمون لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعد جند وعدم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum jami'an. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, pemilik alam semesta ini, yang telah melimpahkan kepada kita berbagai karunia, baik karunia iman, karunia Islam, serta karunia sehat wal afiat, tiada kurang sesuatu apapun, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita sama-sama bisa berkumpul di tanah lapang ini dalam rangka merayakan hari kemenangan kita 1 Syawal 1430 Hijriah. Mudah-mudahan 1437 Hijriah. Salah tahun dulu, maaf ya. Mudah-mudahan seluruh amal-amal kita, sholat kita, ya, isian kita, seluruh di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan dan dilimpahkan kepada panutan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya yang setia, yaitu orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak dan langkah kaki beliau sampai akhir hayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum min amrayn ma in tamassaktum bihima lan tudillu abada, kitabullah wa sunnatur rasuli." Aku wasiatkan kepada kalian dua perkara, apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian akan selamat selama-lamanya. Yang kedua perkara itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Sebelum khatib naik mimbar dan sebelum sholat Idul Fitri 1430 Hijriah dimulai, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama adalah laporan dari Ketua Panitia Idul Fitri 1437 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Syarif. Kepada beliau
kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Ghani, Masjid Al-Uqwa, Masjid Talibul Qulub, Masjid Al-Mujahidin, Musholah As-Syukur, Musholah Al-Ikhlas. Bapak Ustadz Muhammad Hussein, Sarjana Komputer Informatika, para jamaah sholat Idul Fitri 1437 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang maha kuasa atas setiap diri makhluknya. Maka pada pagi ini tidak ada yang pantas kita ucapkan selain mengumandangkan takbir, tahmid, dan tasbih membesarkan asmanya. Karena atas keriduannya lah pagi ini kita masih diberi usia dan kesempatan untuk mengabdi kepadanya dan kepada sesama makhluknya. Salawat dan salam kita curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Karena atas pengorbanan dan perjuangan beliaulah kita diberi jalan terang dalam memapaki sendi-sendi kehidupan ini sesuai dengan garis-garis yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dapat selalu mengikuti segala sunnah-sunnahnya, sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dan mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan para hadirin jamaah salat Idul Fitri yang kami hormati, pada hari ini sebentar lagi insya Allah kita akan melaksanakan salat Idul Fitri 1437 Hijriah bersama-sama di lapangan ini yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Muhammad Hussein, Sarjana Komputer Informatika. Alhamdulillah, Yayasan At-Taqwa sampai saat ini masih dapat melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama di lapangan ini, dan alhamdulillah sudah 16 tahun kita melaksanakan sholat Id bersama-sama dengan 7 masjid dan mushola yang ada di lingkungan Geraha dan Bumiagara. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para ketua DKM dan panitia sholat Idul Fitri 1437 Hijriah dan koordinator sholat Idul Fitri kali ini dikoordinatorkan oleh Masjid Al-Uqwah Blok E, sehingga penyelenggaraan sholat Idul Fitri ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, walaupun di sana sini masih banyak kekurangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, pada Ramadan 1437 Hijriah
Yayasan At-Taqwa yang mengkoordinir 7 masjid dan mushola telah menerima dan menyalurkan zakat fitrah sebagai berikut. Adapun mujaki yang telah melaksanakannya sebanyak 1.634 orang dengan penerimaan berupa beras dan uang sebanyak 1.669,90 liter, uang sebanyak 42.447.250 rupiah. Adapun mustahiknya sebanyak 984 orang. Alhamdulillah semuanya ini sudah disalurkan kepada yang berhak. Demikianlah sambutan saya selaku wakil dari Yayasan At-Taqwa dan panitia salat Idul Fitri 1437 Hijriah. Bila ada hal-hal yang salah yang kami lakukan ataupun ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap kegiatan ini terus dapat berlanjut. Bapak Ibu sekalian, adapun insya Allah ke depan kita akan melaksanakan sholat Idul Adha lagi hingga beberapa bulan. Insya Allah koordinator Idul Adha 1437 Hijriah nanti akan dimusyawarahkan dan disepakati oleh para ketua DKM dan mushola di lingkungan Geraha Harapan dan Bunyagara. Tapi kami atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Yayasan At-Taqwa, kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian atas segala perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Salib yang telah menyampaikan laporan kegiatannya di dalam menyalurkan dan menerima zakat fitrah ataupun zakat mal yang lainnya. Selanjutnya marilah kita sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri yang hari ini akan dipimpin oleh Al-Ustadz Bapak Muhammad Husain Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu kepada para jamaah untuk merapatkan dan meluruskan saf-saf dan barisannya agar pelaksanaan sholat jamaah kita bisa berjalan tertib dan aman, tidak ada halangan apapun. Demikian dari kami, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu salatun Idul Fitri jami'an rahimakumullah. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Diluruskan dirapatkan safnya, jangan sampai ada saf yang tegak. Di belakang juga jamaah ibu agar mohon diluruskan dan dirapatkan safnya. Sebagaimana biasa pelaksanaan sholat Id dengan 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat yang kedua. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia kepada kita, sehingga kesempatan pagi hari ini
1 Syawal 1437 Hijriah, kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat Id berjamaah. Dan ini adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita di sebagian saudara kita yang telah meninggalkan kita, di sebagian saudara kita yang tidak bisa berkumpul di lapangan untuk melaksanakan sholat Id karena menderita penyakit dan lain sebagainya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini 1 Syawal 1437 Hijriah, seluruh kaum muslimin di seluruh dunia berkumpul bersama-sama untuk mengumandangkan tasbih, mengumandangkan tahmid, mengumandangkan takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang patut diagungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah menciptakan kita, menciptakan alam semesta, yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang menyembuhkan segala penyakit manusia, dan Allah lah yang telah memelihara kita semua. Maka patutlah hanya Allah lah kita sembah, hanya Allah lah yang kita agungkan, karena tiada keagungan melainkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, baru saja bulan Ramadan meninggalkan kita setelah berganti dengan Fajar Shawwal. Bulan Ramadan yang sangat dirindukan oleh setiap kaum muslimin, yang di dalamnya berbondong-bondong kaum muslimin melakukan amalan kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebulan menemani kehidupan kita. Namun sekarang baru beberapa jam yang lalu dia telah meninggalkan kita. Ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan yang telah kita lakukan. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, Ramadan memang telah meninggalkan kita. Ramadan telah pergi jauh meninggalkan kita. Namun bukan berarti aktivitas ibadah dan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan terhenti dengan perginya bulan Ramadan. Kebaikan dan ibadah yang senantiasa kita lakukan haruslah senantiasa kita lakukan di selain daripada bulan Ramadan. Kita beribadah, kita melakukan amalan kebaikan bukan hanya karena ada di bulan Ramadan, tapi seluruh hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Seluruh hidup kita adalah senantiasa melakukan kebaikan. Oleh karena itu para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah engkau kepada Allah, sembahlah kepada Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-yaqin itu adalah kematian. Oleh karena itu kita hidup di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, baru kita berhenti berbuat kebaikan, baru kita berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jemaah sekalian dirahmati Allah, di bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah saum sebulan penuh. Namun bukan berarti ibadah saum hanya ada di bulan Ramadan. Memang bulan Ramadan adalah bulan diwajibkan kita untuk melaksanakan ibadah saum. Namun di luar bulan Ramadan, Allah pun mensyariatkan kita untuk melaksanakan ibadah saum-saum yang sunnah. Termasuk di bulan Syawal ini, agar kerinduan kita terhadap ibadah saum di bulan Ramadan tidak terlupakan, maka di bulan Syawal ini adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW melaksanakan saum 6 hari di bulan Syawal. Maka kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya, "Man shoma Ramadhana summa atahu syaitan min Syawalin kana kasiyamid dakhli." Barang siapa yang melakukan ibadah saum di bulan Ramadan, lalu kemudian melaksanakan ibadah saum 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dakhli, maka dia seperti saum sepanjang tahun. Saumnya cuma 6 hari, tapi ketika digabungkan dengan bulan Ramadan menjadi 36. Maka pantaslah kalau satu kebaikan diganjarkan dengan 10 kebaikan. 36 dikali 10 sama dengan 360. Itu adalah bilangan hari dalam satu tahun. Jadi kita puasa 30 hari ditambah dengan 6 hari bulan Syawal 36, maka pahalanya seperti kita berpuasa sepanjang tahun selama 360 hari atau selama setahun. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah nikmat yang Allah berikan dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita beribadah sedikit tapi pahalanya begitu banyaknya. Oleh karena itu, hidupkanlah salah satu sunnah Rasulullah
yaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Setelah bulan Syawal, kerinduan kita tidak berhenti untuk senantiasa melaksanakan ibadah saum. 2 bulan berikutnya setelah Syawal, Zulqa'dah, masuk kita ke bulan Zulhijjah. Ada 1 hari yang kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah saum, yaitu saum Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Apa pahala dari ibadah Arafah ini? Kata Rasulullah SAW, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa 1 hari di bulan Zulhijjah pada tanggal 9 itu, pahalanya kata Rasulullah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Saumnya cuma 1 hari. Betapa besarnya pahala orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Demikian pula setelah bulan Zulhijjah kita masuk ke bulan Muharram. Ada 1 puasa yang kita disunahkan untuk melaksanakannya, yaitu saum Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Apa pahala yang bisa kita dapatkan dari puasa 10 Muharram ini? Kata Rasulullah SAW, yukaffiru sanatal madiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Bahkan kemudian dalam hadis yang lain, ketika para sahabat bertanya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi juga melaksanakan ibadah saum di tanggal 10 Muharram. Maka kata Rasulullah SAW, tahun depan kita akan melaksanakan ibadah saum dari tanggal 9 dan tanggal 10. Maka saum Tasu'a tanggal 9 dan tanggal 10 itu adalah merupakan sunnah Rasulullah. Meskipun tahun berikutnya Rasulullah meninggal dunia, namun tetap ini menjadi sunnah hamiyah, sunnah yang pernah dicita-citakan Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah saum di tanggal 9 dan 10 Muharram. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, sepanjang minggu kerinduan kita kepada saum Ramadan bisa terobati dengan cara kita melaksanakan ibadah saum sunnah. Ada saum sunnah yang biasa dilakukan Rasulullah, yaitu saum pada hari Senin dan Kamis. Rasulullah pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Tu'radul a'mal yaumal Itsnain wal Khamis, fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya amalan hamba itu diangkat pada hari Senin dan Kamis, dan aku senang apabila amalku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan bersaum. Inilah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu jangan berhenti kita berpuasa di bulan Ramadan, tapi kita senantiasa melaksanakan kebaikan ibadah saum, ibadah puasa di hari-hari lain selain daripada bulan Ramadan, karena ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan juga kita mendawamkan terus-menerus melaksanakan sholat malam, melaksanakan sholat tarawih. Setelah berakhirnya Ramadan, jangan berhenti sholat malamnya, karena itu adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Apa kata Rasulullah SAW? Ayuhan nas afsus salam, wasilul arham wa atimut ta'am, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, wa atimut ta'am, dan bersedekahlah dengan makanan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam, dan salatlah di malam hari ketika manusia sedang tertidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk ke surga dengan selamat. Ada amalan-amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dengan mudahnya. Yang pertama adalah menebarkan salam. Biasakan untuk mengucapkan salam ketika berjumpa dengan saudara kita. Yang kedua, wa'atimut ta'am, memberi makanan. Bukan hanya ketika Ramadan kita menyiapkan takjil untuk orang lain, tapi di luar bulan Ramadan sering-seringlah kita memberikan makan kepada orang lain. Yang ketiga, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Momentum Ramadan, momentum Syawal ini adalah momentum yang tepat kita untuk memudahkan memaafkan kesalahan orang lain. Maka maafkanlah segala kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain kepada kita, meskipun orang lain tidak meminta maaf kepada kita. Karena itu adalah sifat-sifat orang bertakwa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah mudah memaafkan kesalahan orang lain meskipun orang lain tidak meminta maaf kepadanya. Dan yang keempat, Rasulullah berpesan, wassallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah ketika manusia sedang tertidur, yaitu sholat malam. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan masjid-masjid ramai. Bahkan sholat yang paling berat terhadap kaum muslimin, terhadap orang munafik, adalah sholat isya dan sholat subuh. Tapi banyak jamaahnya.
kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini adalah tradisi dan kebiasaan yang baik. Salah satu sunnah Rasulullah yang harus senantiasa kita hidupkan, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di luar bulan Ramadan. Maka kita harus melaksanakan ibadah sholat berjamaah bersama dengan kaum muslimin. Karena kata Rasulullah SAW, sholatul jamaah afdal min sholatil fajr bi 27 darajat. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Jadi kalau kita sholat sendirian cuma dapat 1 pahala, beribadah sholat berjamaah menjadi 27 derajat, 27 kali lipat. Ini salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Dan di bulan Ramadan kita saksikan masjid-masjid ramai oleh kaum muslimin. Sholat 5 waktu itu penuh oleh kaum muslimin. Tapi setelah Ramadan jangan kemudian masjid-masjid menjadi sepi. Kita lihat di bulan Ramadan sholat paling berat bagi orang munafik yaitu sholat isya dan sholat subuh. Kata Rasulullah SAW, asqalus sholati alal munafiqin sholatul isya wa sholatul subuh. Sholat yang paling berat atas orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Tapi di bulan Ramadan kita saksikan sholat yang jumlahnya paling banyak ternyata ada di sholat isya dan sholat subuh. Artinya apa? Kemunafikan dalam diri kita mulai hilang di bulan Ramadan. Tapi jangan dikembalikan lagi setelah Ramadan berlalu. Hidupkan sholat isya, sholat subuh dan sholat-sholat yang lainnya. Kita sholat berjamaah di masjid yang laki-laki, bukan di rumah. Karena pernah ada salah seorang sahabat, Abdullah bin Umi Maktum bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini matanya buta. Rumah saya dengan Masjid Nabawi ini sangat jauh ya Rasulullah. Sedangkan saya tidak ada yang mengantar. Perjalanan dari rumah ke masjid itu terkadang ada semak belukar yang banyak binatang berbisanya ya Rasulullah. Boleh nggak saya sholat di rumah? Diam Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau mendengar suara azan? Mendengar ya Rasulullah. Datangilah sholat berjamaah. Itu Rasulullah kepada seorang yang buta yang tidak ada pengantarnya. Yang kalau ketika dia berjalan menuju masjid banyak rintangannya, Rasulullah perintahkan kepada Abdullah bin Umi Maktum untuk datang ke masjid mengerjakan sholat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan juga kita senantiasa melaksanakan tilawah Quran, membaca Al-Quran, bahkan ditargetkan untuk bisa khatam di bulan Ramadan ini. Maka jangan hanya ketika bulan Ramadan kita membuka Al-Quran. Setelah Ramadan berlalu, lalu kemudian kita letakkan Al-Quran di lemari, lalu kemudian tertutup, dan baru dibuka lagi nanti bulan Ramadan tahun depan sana. Kita membaca Al-Quran setiap saat, setiap waktu. Ketika Allah masih memberikan kesempatan kehidupan bagi kita, bacalah Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, Iqra'ul Quran fa'innahu yati yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Maka perbanyaklah kita membaca Al-Quran agar Al-Quran memberikan syafaat bagi kita pada yaumul akhir, pada hari kiamat. Demikian pula Rasulullah memotivasi bagi kita bahwa pahala membaca Al-Quran itu sangat luar biasa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun. Alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah, dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asli amsalha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan jangan kalian katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Kata Rasulullah, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, maka alif lam mim terdiri dari 3 huruf, berarti sudah 30 kebaikan. Betapa banyaknya pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Oleh karena itu tradisi membaca Al-Quran, tradisi tadarusan jangan hanya ada di bulan Ramadan, tapi selain bulan Ramadan tradisi tadarus membaca Al-Quran harus senantiasa kita hidupkan. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para kaum wanita di bulan Ramadan di mana mereka banyak menutup aurat. Menutup aurat bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di seluruh aktivitas kehidupan kaum wanita muslimah
Allah wajibkan untuk menutup aurat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna, dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika dan kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin dan kepada wanita-wanita orang mukmin, yudnina 'alayhinna min jalabibihinna, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya, menutup auratnya. Kenapa? Dzalika adna ayyurafna, agar yang demikian itu mereka mudah dikenal sebagai wanita muslimah, berbeda dengan orang-orang kafir, fala yu'zain, dan mereka tidak diganggu." Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menutup aurat bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita laksanakan di tahun ini senantiasa membekas dalam diri kita, membuat kita rindu untuk selalu melakukan kebaikan, melakukan ibadah yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan lain juga kita hidupkan, baik ibadah saum, baik sholat berjamaah, baik sholat malam, ataupun ketika kita membaca Al-Quran, senantiasa kita hidupkan. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para jemaah sekalian, di akhir khutbah saya, beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan beberapa peristiwa tentang pengeboman baik yang ada di Masjid Nabawi maupun yang ada di Surakarta dan Solo. Saya himbau kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan kewaspadaan kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar terhindar dari segala paham-paham yang bisa menyesatkan kaum muslimin bahwa segala bentuk pembunuhan adalah merupakan bagian terkeji dalam kehidupan manusia. Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencaci maki seorang muslim adalah kemunafikan, membunuhnya adalah kekufuran. Maka Islam tidak pernah membenarkan pembunuhan terhadap orang dalam kondisi aman dan lain sebagainya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita terhindar dan kaum muslimin terhindar dari segala bentuk fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.